sama-sama di dalam Tuhan. Ya, kemudian setiap jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara menggunakan amplop yang tersedia di pintu masuk dan nantinya dapat dikembalikan ke kotak persembahan di akhir ibadah, atau bisa juga menggunakan cashless dengan cara men-scan kris yang ada di meja persembahan di area entry di seberang toilet. Dan juga ada informasi yang sangat menarik dan kita antusias, yaitu akan diadakan acara Sing Along GMS Live Kids yang akan diadakan pada hari Sabtu 16 Agustus di GMS Medan Main Hall di tempat ini. Acara ini khusus untuk anak-anak usia playgroup sampai dengan kelas 7. Dan bagi anak-anak usia playgroup sampai dengan 3 SD diwajibkan ada orang tua atau pendamping yang ikut serta. Dan tiket dapat diambil melalui aplikasi GMS Church mulai dari tanggal 28 Juli 2025. Informasi yang lebih lanjut Anda bisa dapatkan dengan menghampiri reception di entry hall. Ya, baik, mari kita dapat memulai ibadah kita dengan antusias. Mari kita dapat bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di siang hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu, kami bisa beribadah. Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, khususnya di siang hari ini, di ibadah kali ini kami berdoa biarlah hadirat-Mu dahsyat memenuhi setiap kami saat kami memuji dan menyembah Engkau. Ada hadirat yang begitu manis melawat setiap jemaat-Mu Tuhan, dan Kau ditinggikan. Dan saat firman dibagikan, firman menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah ini akan memuliakan Engkau dengan sedemikian luar biasa saja. Dengan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari kita yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom Bapak Ibu terkasih di tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bilang sama kiri kanannya, mari kita melayani Tuhan bersama. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Mari kita sama-sama gerakan badan kita, come on. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus di dalam hidupku ini selamanya.
bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. 1, 2, 3, go. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Untuk tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini selamanya menemaniku selalu. Wow, wow, wow. La 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 la. Sama-sama kita katakan ya. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini selamanya menemaniku selalu. Wow, wow, wow. La 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 la. Selamanya menemaniku selalu. Haleluya, berikan applause buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari semua dong, sama-sama tepuk tangan, man. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Come on semuanya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey! 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 Nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hey, hey. Kita semua menaikkan syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Ku naikkan syukurku, katakan. Ku naikkan syukurku. Saat ini musik memuji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan suka setiap pujian menyembahan kita dan mengalir dalam setiap pujian penyembahan kita. Amin. Sekali lagi dong, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
banyak yang pemenang-pemenangnya Tuhan. Haleluya, berikan aplaus buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau membuat setiap kami menjadi pemenang. Sebab Engkau yang telah memulai dalam hidup kami. Semua kemuliaan Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan berharga di matamu, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Berikan aplaus buat Tuhan, kita tahu Dia terbaik. Thank you Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu, Yesus. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Mu padamu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
God of my forever and forever I'm with you. Amen. My life is saved with a price. Your sacrifice redeem my soul. Amen. God of my and forever I will sing my greatest honor. To serve my Lord and King. Sekali lagi dong, semua angkat tanganmu, jemaat saja nyanyikan. Katakan, God of my forever, God of my forever and forever I will you. My life is saving a price, sacrifice, redeem my soul. God of my and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of my forever, God of my forever. My life is saved with a price. Your sacrifice redeem my soul.
Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami rindu di hari ini, saat ini. Kami mengalami jamahan-Mu secara pribadi. Hidup kami mau mempersembahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau hidup kami mengalami pemulihan dan kekuatan yang baru. Sebab kami percaya kami tidak sendirian. Engkau menyertai kami. Engkau telah merencanakan masa depan yang terbaik. Bahkan hal-hal yang kami tak mampu, Engkau yang menolong kami di dalam setiap kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk terus mengarahkan mata kami, pandangan kami kepada kerajaan Allah. Dan pakai kami ya Tuhan sebagai alat-Mu yang mulia. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dan sembunyikan di balik salib-Mu. Dan urapi setiap kami jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu. Supaya kami beroleh makanan rohani yang kuat, yang masing-masing spesifik untuk kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Dan mohon ya Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Sehingga hidup kami takkan pernah sama lagi, tetapi selalu increase di dalam Tuhan. Bertumbuh bagi Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri Anda, katakan shalom and welcome home. Iya, silakan duduk. Thank you buat PAW. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yeay, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya senang sekali kita semua antusias di dalam Tuhan. Saya percaya hidup kita pasti ada di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya memulai apa khotbah yang ada, perkenalkan nama saya Rudi Wibowo. Saya gembala dari GMS Palembang dan saya melihat banyak Bapak Ibu yang baru saya kenal, maksud bukan kenal, lihat pertama kali di tempat ini. Luar biasa, Anda luar biasa. Ya, terakhir saya datang ke tempat ini kayaknya belum sepenuh sampai ujung sana Saudara. Setiap ibadah penuh, luar biasa. Saya sangat bersyukur loh Saudara, di GMS Medan ini terus bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa baru yang ditambahkan. Dan saya percaya Anda pasti bertumbuh di tempat ini, amin. Ya, senang sekali Saudara. Saya di Medan hampir 16 tahun, tetapi setelah itu saya pindah di Palembang, sekarang sudah 5 tahun lebih dan menggembalakan di sana. Dan mungkin hanya jemaat-jemaat lama yang mengenal saya, tetapi banyak di antara Anda yang belum pernah berjumpa dengan saya. Jadi kalau Anda pas mampir ke Palembang, welcome home juga di Palembang, mampirlah di GMS Palembang ya. Karena di mana-mana GMS itu selalu keluarga bagi kita semua. Ya, jadi rumah kedua buat kita. Amin ya. Nah, hari ini sepanjang ibadah umum 1, 2, 3, 4 ya bagian saya 1 sampai 4. Saya diberi tema kepemimpinan yang menyerupai Kristus dan excellent. Ini tema bulanan kita ya. Dan ibadah yang ketiga ini saya memberi judul kepemimpinan yang berorientasi pada kerajaan Allah. Kepemimpinan yang orientasinya pada kerajaan Allah. Mungkin ada di antara Anda yang merasa, aduh kalau topiknya kepemimpinan kayaknya kok seperti kurang relevan buat saya ya Pak. Karena saya ini bukan seorang pemimpin. Saya ini cuman sekedar anggota jemaat biasa. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Atau saya ini belum pernah memimpin siapa-siapa. Bahkan tempat pekerjaan saya juga bukan pemimpin. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita harus paham dulu konsep dasarnya itu apa. Tahukah saudara bahwa semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ternyata
dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Tapi pemimpin bukan dalam arti posisi atau jabatan sebagai pemimpin. Belum tentu sebagai seorang dalam struktur kepemimpinan, bukan itu yang dimaksud. Melainkan pemimpin dalam arti memberi pengaruh kepada orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Kan bukankah kepemimpinan itu pada dasarnya adalah pengaruh? Orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain, sebenarnya dia adalah seorang pemimpin bagi orang lain itu. Jadi boleh dikatakan kalau seandainya, contoh misalnya di dalam sebuah keluarga gitu ya. Katakanlah seharusnya posisi kepemimpinan itu kan suami atau papa sebagai kepala rumah tangganya, kepala keluarga. Tapi jika ternyata ibu atau mama atau istrinya itu menjadi pengaruh yang lebih besar kepada suami dan anak-anaknya. Jadi sebenarnya yang berfungsi secara kepemimpinan itu adalah istrinya. Sekalipun posisinya kepalanya adalah suaminya. Kalau dalam sebuah CG, ada CG leader, sponsor dan member-membernya, ternyata yang menjadi pengaruh lebih besar itu adalah sponsornya. Sekalipun dia sponsor, ternyata yang menjadi pemimpin yang membangun CG itu bukan CG leadernya, malah sponsornya. Loh, jadi sebenarnya posisi itu bukan bicara lebih, justru pengaruh itu bicara lebih. Apa atau siapa di balik tokoh yang berdiri sebagai seorang pemimpin yang mempengaruhi hidupnya, itu justru dialah yang memimpin. Jadi begini saudara, maksud yang saya sampaikan adalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita itu bukan mengejar posisi atau jabatannya. Tetapi jadilah pengaruh bagi setiap orang di lingkungan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari rumah tangga kita. Dimulai dari lingkungan terdekat terkecil. Kemudian baru pengaruh di lingkungan kerja, tempat usaha kita. Lalu pengaruh juga di komunitas-komunitas lain. Artinya ada di antara kita yang punya komunitas hobi, misalnya hobi tertentu atau komunitas-komunitas lain begitu ya. Yang Anda miliki komunitas olahraga misalnya dan lain sebagainya. Nah, Anda jadi pengaruh di sana. Ya, di luar daripada komunitas rohani, ya tentu kalau di CG Anda pasti harus jadi pengaruh. Tetapi di luar itu, jadilah pengaruh. Nah, saudara, hal ini itu dicontohkan dan dituliskan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan apa? Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tahukah saudara, garam itu sangat penting. Kalau seandainya kita masak tapi kehabisan garam, tidak ada garam, ya, penyedap rasanya nggak ada, kecap asinnya juga nggak ada, kira-kira masakan yang kita masak rasanya apa? Hambar. Enak nggak makan makanan hambar? Gak enak. Demikian pula kalau hidup kita ini tidak menjadi pengaruh, itu sama seperti makanan yang hambar. Tidak menjadi dampak buat orang lain. Kalau Tuhan kehendaki kita ini menjadi garam dunia ini, maka sebenarnya jadilah hidup yang berdampak bagi sekitar kita. Kita ini akan dirasakan oleh banyak orang. Kita ini akan menjadi nikmat. Kenapa? Karena orang lain yang hidupnya tidak dalam kebenaran, melihat contoh dan terang teladan kita, hidup mereka akan terberkati. Bahkan dikatakan selanjutnya, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau dikatakan terang, maka terang itu akan menguasai kegelapan. Kegelapan itu tidak mungkin menang melawan terang. Bayangkan kalau ruangan ini dimatikan semua lampunya akan gelap. Tetapi kalau lampu dinyalakan, terang pasti menyingkir. Kalau malam hari yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Begitu matahari terbit, kegelapan itu sirna dan pergi. Tidak ada seorang pun yang menciptakan lampu keluarnya gelap. Tidak bisa. Tapi lampu itu pasti terang gitu ya. Hidup kita kalau kita menjadi terang, maka kita akan mengalahkan kegelapan dunia ini. Mengalahkan pengaruh-pengaruh kegelapan yang ada di dunia ini. Saudara, di dalam ayat 15 dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau lampu atau penerang gitu ya. Lalu meletakkannya di bawah gantang, tidak mungkin lampu ditutupin begitu ya. Lah kalau ditutupin untuk apa? Nggak ada cahayanya. Ya percuma ada lampu kan begitu. Ya, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Itu fungsinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Gimana pastor terang saya bercahaya? Saya kan bukan lampu. Maksudnya dengan cara apa? Lihat, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Oh, ternyata lewat perbuatan yang baik. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik berarti kita ini telah bercahaya bagi dunia ini. Orang melihat perbuatan kita, perkataan kita gitu ya. Dan perbuatan yang baik dan perbuatan yang memuliakan Bapamu di sorga gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga, orang lain di sekitar kita terkena dampak pengaruh itu, hidup mereka akan dibawa oleh Tuhan menjadi hidup yang berubah, menjadi lebih baik. Setiap orang di dalam dunia ini itu saling mempengaruhi. Di mana Anda berada, komunitas di sekitar Anda itu akan mempengaruhi hidup Anda. Jika Anda berada di dalam sebuah komunitas yang rusak, hati-hati. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi kalau kita bergaul di lingkungan yang buruk, nanti jangan-jangan kebiasaan kita yang mendekat kepada Tuhan jadinya luntur dan sirna karena hati kita dibawa menjauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau membangun pengaruh kita lebih kuat mempengaruhi dunia ini. Janganlah kita dipengaruhi oleh pengaruh dunia, tapi kitalah yang mempengaruhi dunia sehingga dunia itu mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita betul-betul melek terhadap kondisi dunia ini. Dunia ini tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, peperangan di mana-mana. Keegoisan manusia ada di mana-mana. Ya, semua punya kepentingannya diri sendiri. Semua ingin menjadi yang terhebat, terkuat. Ya, bahkan goncangan ekonomi secara global mempengaruhi semua negara, termasuk Indonesia pun terasa dampaknya. Dan ketika faktor ekonomi goncangan itu semakin kuat, merosotnya penghasilan daripada para penduduk menyebabkan peningkatan kejahatan di mana-mana. Dan kita tahu dunia ini dipengaruhi oleh roh jahat itu cukup banyak, orang-orang yang dibelenggu. Belum termasuk orang-orang yang hidupnya kompromi dengan nilai-nilai dunia karena mereka tidak memiliki kebenaran dalam hatinya. Dan akhirnya itu yang akhirnya menyeret banyak orang percaya yang hidupnya tidak sungguh-sungguh. Akhirnya terikut dengan cara-cara dunia. Kita tidak mau itu terjadi. Coba Anda bayangkan, jika seandainya di dunia ini semua penduduk dunia, semua manusia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hati mereka dipulihkan, keluarga-keluarga dibangun dalam takut akan Tuhan.
Mungkinkah dan akankah terjadi peperangan? Mungkinkah dan akankah terjadi orang yang mendendam satu dengan yang lain? Mungkinkah dan akankah terjadi keluarga-keluarga broken, hancur? Mungkin? Enggak. Karena semua orang yang takut akan Tuhan mengenal nilai kebenaran. Dan mereka tahu bagaimana hidup benar. Tapi pastor, di gereja pun masih banyak orang yang bisa dalam keadaan yang hancur. Gimana tuh? Betul, tidak semua orang sempurna bisa melakukan semuanya. Tapi di gereja ini kita dibangun. Justru semua orang yang tidak sempurna ada di tempat ini tujuannya supaya dibangun menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Di dalam proses perjalanannya memang tidak ada yang langsung jadi dan semuanya sempurna. Enggak, ada prosesnya. Betul, setiap orang percaya, setiap orang Kristen tidak semuanya langsung sempurna. Tapi kalau orang itu jauh dari Tuhan, kapan disempurnakannya? Siapa yang memberitakan nilai kebenaran itu? Bagaimana mereka bisa mengenal nilai kebenaran dan akhirnya menghidupinya yang mendorong mereka untuk melakukannya? Tidak ada. Kita yang ada di sini aja terkadang atau bahkan seringkali kesulitan untuk mau menghidupi nilai-nilai kebenaran. Masih banyak proses-proses dalam hati kita yang harus dimurnikan sehingga kita mau melangkah dalam kebenaran. Bagaimana dengan orang yang lain? Saudara, jadi di sini tidak semua, jadi di sini Filipi 2 ayat 14 dulu ya. Filipi 2 ayat yang 14 dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ternyata sejak dituliskan Alkitab ini, ayat-ayat ini, tahu nggak? Angkatan yang bengkok dan sesat itu sudah ada sejak zaman dahulu sudah ada. Apalagi sekarang, saudara. Ya, sehingga kamu bercahaya, katakan bercahaya. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pandang wajah kanan kirimu, katakan kamu bercahaya seperti bintang di dunia. Gitu ya. Nah, jadi kita itu diharapkan untuk menjadi dampak. Jadilah bintang-bintang di dunia yang memberikan dampak, menerangi kegelapan dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, dalam hal ini kita harus tahu panggilan kita ini, menjadi terang di dalam dunia ini. Memang tidak semua orang Kristen dipanggil untuk memegang jabatan kepemimpinan formal, tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk memimpin dengan pengaruh. Pengaruh melalui hidup kudus, perkataan penuh kasih dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Itu pengaruhnya. Ya. Sedangkan posisi atau jabatan sebagai seorang pemimpin secara struktural itu adalah anugerah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui pemimpin di atas Anda yang mengangkat Anda. Setelah Anda berfungsi memberi pengaruh dan dampak yang mengubah kehidupan orang lain. Jadi kalau Anda menjadi seorang yang telah menjadi teladan, jadi pengaruh kehidupan bagi orang lain. Maka ada momennya, ada waktunya Tuhan mengangkat Anda di posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau kita masih belum jadi pengaruh dan dampak bagi orang lain. Bagaimana seseorang bisa diangkat menjadi seorang leader, CG leader misalnya. Apa contoh teladan dalam hidupnya yang bisa diikuti sebagai panutan? Oleh sebab itu, kalau kita menjadi seorang leader, maka kita perlu memiliki cara hidup dan kehidupan yang bisa menjadi inspirasi, teladan bagi orang lain. Sekalipun tidak sempurna. Jangan orang memandang sempurna, perfect. Lu si A ini loh, belum gini, ditulis semua standar pemimpin tinggi sekali. Wah, manusia tidak Tuhan, saudara. Semua orang pasti punya kelemahan dan kekurangan. Kita harus paham itu. Tapi sekalipun demikian, ada faktor-faktor
nilai-nilai di dalam kehidupannya yang layak menjadi terang dan teladan bagi orang lain. Disitulah orang bisa meneladani kehidupannya. Jadi kalau sebagai seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pengaruh bagi orang-orang yang dipimpinnya untuk bertumbuh ke arah Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi boleh dikatakan saudara, posisi atau jabatan sebagai pemimpin tersebut itu ada momen waktunya engkau bisa mendapatkannya sesuai kehendak Tuhan. Tapi potensi untuk bisa menjadi seorang pemimpin, semua orang itu punya potensinya. Ya, semua orang punya potensinya. Hanya kehendak dan waktu Tuhan. Cuman panggilan berfungsi sebagai seorang pemimpin yang membangun pengaruh, kita semua dipanggil Tuhan. Nangkep ya konsep dasar ini. Sehingga khotbah ini untuk kita semua. Siapapun Anda. Ya, siapapun Anda. Kepemimpinan yang berorientasi pada kerajaan Allah, kita masuk di dalam Matius 6 ayat 33. Kita akan fokus di dalam ayat ini. Matius 6 ayat 33, ini menjadi ayat utama kita. Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, ya toh, ini dari ayat ini kita akan bagi jadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama, menjadikan kerajaan Allah. Ya kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah. Menjadikan kerajaan Allah itu menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan. Kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah, maka kepemimpinan kita itu pasti akan menjadi kepemimpinan yang sesuai dengan direction, arah yang Tuhan tunjukkan, Tuhan pimpin. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan begini, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kalau kita menjadikan kerajaan Allah itu prioritas utama di dalam hal kepemimpinan, maka kita perlu menyerahkan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Tanpa kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka bisa jadi sebagian dari hidup kita atau bahkan seluruh dari hidup kita dipimpin oleh yang lain. Bisa jadi kehendak diri kita, bisa jadi kehendak roh jahat yang pasti kalau bukan Tuhan tidak akan ada jalan yang menuju kepada kehendak Tuhan. Tidak ada. Jalan yang menuju kepada kehendak Tuhan itu harus di dalam Tuhan. Harus sesuai kehendak Tuhan. Karena jalan yang kita tempuh itu berbeda dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Rancangan-rancangan Allah itu melebihi rancangan kita. Jalan-jalan kita beda dari jalan-jalan Tuhan. Kehendak kita beda dari kehendak Tuhan. Jadi gimana Pastor? Jadi kita perlu yang namanya kerendahan hati, menaruh keinginan kita, menaruh kehendak kita. Taruh, Tuhan, aku tahu aku punya keinginan. Kita bisa katakan pada Tuhan, tapi aku mau mengikuti kehendak-Mu. Aku taruh. Itu menjadi sebuah komitmen kesadaran kita untuk mau memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada keinginan kita. Contoh, seorang pemimpin itu menolak kompromi dengan nilai dunia demi mempertahankan integritas. Misalnya ya, pada waktu yang lalu saya perlu memperpanjang SIM. Waktu untuk memperpanjang SIM itu, saya kan ke counter SIM keliling di situ kan. Lalu diminta berkas ini. Oh oke, saya persiapkan dan lain sebagainya. Nunggu kan lama tuh, banyak antrian begitu ya. Terus tiba-tiba ada satu orang yang bilang, Pak, kenapa nggak nembak aja Pak? Biar lebih cepat gitu kan. Saya cuman tersenyum dan berkata, enggak lah Pak gitu. Lalu ketika saya coba kumpulin dan saya serahkan, saya nunggu. Ada lagi yang nanya lagi, Pak kenapa nggak nembak aja gitu.
Saya nggak mau. Saya nggak mau nyogok, nggak mau nembak. Udah, pokoknya saya ikuti prosesnya. Akhirnya nggak sampai 1 jam juga kelar, saudara. Saudara pikir baik-baik. Kalau kita hanya karena mau cepat, udahlah urusin aja, kasih lebih, pokoknya selesai dan sebagainya. Berarti kita sudah kompromi dengan nilai. Kita sudah melakukan cara yang dunia pada umumnya lakukan. Padahal Tuhan menghendaki, coba lakukanlah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi Pak, dunia ini kan terlalu gelap Pak. Selalu kalau manusia itu punya banyak alasan. Kita ini kan wah bla dan bla. Anda punya iman enggak? Anda punya kekuatan untuk membangun enggak? Anda punya kekuatan mempengaruhi enggak? Ataukah kita terpengaruh? Di dunia pekerjaan ada masa-masanya mungkin Anda diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Ada orang-orang yang mungkin secara klien dekat dengan Anda dan omsetnya besar. Lalu klien Anda ini pingin untuk diservis lebih. Dia minta, Pak temani saya Pak, kemana? Ya biasalah kebutuhan pria begitu kan. Lalu dia minta untuk ke tempat-tempat yang Anda tahu itu tidak benar. Pertanyaan saya, apakah Anda mau kompromi dan Anda cebur masuk di dalamnya? Dengan resiko Anda pun terseret dengan nafsu. Ada jemaat yang juga ngalami hal yang begini. Dia mengambil sebuah keputusan, berkata kepada kliennya, oh Pak maaf kalau kami nggak bisa melakukan itu. Dengan resiko kliennya mungkin sudah bakal memutuskan hubungan, mungkin akan cari klien yang lain. Tapi unik dan anehnya, klien satu ini malah bilang begini, Pak dari semua partner saya yang saya kerjasama, baru Bapak yang berani menolak saya. Dan tahu nggak saudara, ternyata klien ini akhirnya justru lebih respect dengan jemaat ini dalam usahanya. Dan bahkan percaya bahwa jemaat ini itu orang yang bekerja dengan jujur dan benar. Sehingga justru Tuhan buka jalan untuk dia dipercaya lebih. Dengan tidak kompromi. Sekalipun ada risiko. Anda pilih yang mana? Beranikah kita berada dalam sebuah nilai Kristus dan mempertahankan integritas sekalipun mungkin ada resiko untuk ditinggal sama orang yang dimana Anda tahu itu benefitnya besar untuk pekerjaan usaha Anda. Ya, dalam setiap pekerjaan seorang pemimpin yang benar dia akan menolak cara yang curang meskipun sangat menguntungkan karena lebih mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus benar-benar mau ya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa ya tapi Pak kalau begitu saya enggak bakal untung. Ya tapi Pak kan enggak mungkin begini begitu. Pertanyaan saya, Anda percaya enggak dengan Tuhan? Jangan hanya believe Him but trust Him. Bergantunglah kepada Tuhan. Sumber berkat dari siapa? Tuhan. Penentu berkat dalam hidup setiap orang itu Tuhan. Bukan manusia. Kalau manusia menahan berkat yang Tuhan telah sediakan untuk Anda, Tuhan akan pakai pintu yang lain untuk memberikan berkatnya kepada Anda. Dia tidak bisa di stop. Tuhan itu kalau rindu dia akan pakai cara yang kita tidak pernah pikirkan. Tapi kalau Tuhan sudah murka dan dia stop berkatnya, Anda mau cari pintu lewat siapapun orang, tidak akan ada pintu dan jalan keluar. Hati-hati saudara, jangan andalkan manusia. Jangan merindukan berkat dari orang, tapi rindukanlah dari Tuhan. Manusia yang lain itu hanya alat Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada Anda. Tapi sumbernya itu dia.
Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadarlah dengan hal itu, maka cara pikir kita akan berubah. Anda akan tahu bagaimana caranya untuk mengambil sebuah keputusan. Hindarkan area abu-abu saudara. Ya, sekalipun mungkin Anda merasa, ya tapi pastor ini kan tidak ada regulasinya. Ini nih ya nggak masalah lah. Kan ya semua bukti, semua bukti pembayaran sah kok, sama kok. Ya kalau ini kan memang untuk saya, enggak masalah. Tunggu dulu. Contoh, Anda diberi budget untuk melakukan sebuah perjalanan dinas. Ya memang sih dananya sudah ada, semuanya ada. Dan apa yang diperlukan memang sudah ini. Tapi ketika Anda pakai sekalipun, ternyata ada sisa banyak dan ada beberapa yang enggak terpakai. Sekalipun demikian kalau Anda kasih semua bukti pembayarannya ya dananya pasti masuk ke Anda. Dan itu enggak masalah karena memang itu sudah ada bukti pembayarannya. Tapi Anda tahu itu wilayah abu-abu. Sebenarnya Anda memanfaatkan uang perusahaan yang sebenarnya tidak terpakai itu. Tahukah Anda Tuhan enggak berkenan loh. Kembalikan. Katakan sama perusahaan, saya enggak pakai yang ini. Ini enggak usah, ini enggak usah. Yang ini cuman sekian bayarnya. Kasih nota yang benar. Tunjukkan bahwa Anda jujur dan tulus dalam perjalanan dinas Anda. Jangan memanfaatkan uang yang sisa seolah-olah abu-abu. Kan semuanya terbayar. No. Di mata Tuhan Anda tidak lurus. Jangan manfaatkan uang ke perusahaan untuk kepentingan diri sendiri sekalipun abu-abu. Kedua, kepemimpinan yang mengutamakan kebenaran Allah. Matius 33 tadi ya, yang Matius 33 ayat yang berikutnya dikatakan dan kebenarannya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran ini kita harus cermati baik-baik. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-7 disampaikan bahwa sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Kerajaan Allah itu soal kebenaran saudara. Soal damai sejahtera. Soal sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Contoh misalnya kalau Anda seorang pemimpin CG misalnya. Pemimpin CG itu tidak hanya mengejar hasilnya. Ya. Tapi memastikan prosesnya benar. Demi melahirkan CG, Anda harus berjuang untuk membangun pribadi demi pribadi akhirnya bertumbuh dan akhirnya menjadi leader-leader yang baru. Tapi kalau prosesnya nggak benar, Anda melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya, maka Anda akan skip proses. Anda hanya berharap pokoknya CG ku bisa ramai gimana caranya. Anda menggunakan cara-cara untuk mengundang anggota CG itu bisa ikut tapi Anda tidak memuridkan dan memberikan pertumbuhan. Sekalipun mungkin tidak ada dosa yang Anda lakukan terhadapnya, tetapi cara, proses itu akan menentukan hasilnya. Pokoknya kamu ya jadi CGL ya, pokoknya kamu bisa lah, tapi tidak pernah diperlengkapi, tidak pernah dimuridkan, tidak pernah dilatih. Tidak pernah dibangun spiritnya. Akhirnya ya sudahlah, oke lah. Karena dibujuk-bujuk akhirnya jadilah CGL. Pertanyaan saya, apakah ketika jadi seorang leader dengan cara yang begitu akan bertahan dan kuat ketika menghadapi tantangan? Belum tentu saudara. Karena apa? Karena prosesnya tidak melewati pembangunan nilai dalam diri orang tersebut. Dalam hal ini, saya mau katakan kepada Anda semua, milikilah sikap hati untuk rindu diproses oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan lebih dengan proses yang benar. Kalau seorang CG leader melihat anggotanya salah, tegur dengan kasih, jangan biarkan saja. Kalau dia tidak pernah diproses dengan teguran, maka dia tidak akan pernah tahu kesalahannya dan dia tidak ada perubahan apa-apa. Dan dengan cara teguran yang benar,
itu akan membawa pertumbuhan pribadi, increase personal. Tapi Pak saya nggak berani, gimana nanti kalau dia kepahitan ketika ditegur? Loh kalau cara tegurnya dengan kasih ya seharusnya aman. Ya kalau dia sampai kepahitan sekalipun sudah lembut dengan kasih diarahkan, berarti kita tahu hatinya. Hatinya masih belum rendah hati untuk mau increase dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dia masih penuh dengan ego. Malah kita tahu berarti dia belum punya kapasitas untuk menjadi seorang leader. Dia masih perlu diproses dalam hal emosinya, dalam hal keegoisannya, dalam hal kerendahan hatinya ini perlu ditingkatkan. Justru sengaja kita latih di area-area, kasih tugas kecil untuk memimpin sesuatu. Gak harus langsung sharing firman. Coba kasih tugas untuk bisa berdoa pembuka. Dia keberatan enggak? Atau ketika dikasih Bapak doa pembuka ya, oh dia aja. Oh ketahuan sudah, langsung lempar. Berarti dia enggak sikap hatinya mau untuk increase. Enggak mau untuk dipakai Tuhan. Izinkan diproses saudara. Proses yang benar akan menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi sebagai seorang leader jangan asal pokoknya sudahlah yang penting jumlahnya banyak udah langsung angkat. Kalau tidak berkualitas saudara, bangunan yang Anda bangun dengan cara yang penting jadi penampilannya bagus, sebentar bocor sana sini ambruk rumahnya. Bangunan itu tidak kuat. Kalau bangunan itu dengan proses yang benar, fondasi yang kuat, bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Demikian pula ketika kita membangun anggota-anggota CG kita, orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita, seberapa kuat kita bangun. Itu akan menentukan seberapa lama mereka bisa bertahan berdiri dan bahkan bisa membangun orang lain. Tentu tidak ada yang sempurna, sekali lagi ya, jangan jadi orang yang nantinya harus perfect. Kalau gitu nanti tidak ada yang jadi leader saudara ya. Tidak yang begitu juga ya. Prosesnya harus benar. Ya, dalam pelayanan ya. Kalau misalnya harus ada teguran dengan kasih dan kebenaran, itu tujuannya bukan demi popularitas supaya disukai orang atau bahkan membiarkan yang salah. Kalau kita tidak menegur, biarin. Kenapa? Ya ini pemimpinku loh, dia baik sekali loh, tidak pernah negur soalnya. Salah saudara. Kalau pemimpin membiarkan kesalahan, tidak pernah negur, justru dia tidak mengasihi orang yang salah itu. Karena membiarkan kesalahannya, tidak membiarkan orang tersebut increase. Justru kalau orang itu menegur Anda, berarti dia peduli sama Anda. Anda harus paham itu. Demi apa? Demi kebaikan. Jadi teguran itu bukan karena emosi pribadi. Tapi teguran itu tujuannya supaya orang lain bertumbuh. Ada perubahan. Ya. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan setiap pemimpin yang disertainya. Ini kita harus tahu saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Tetapi Dia pasti memelihara dan menyediakan setiap kebutuhan yang kita butuhkan. Matius 6 ayat 33 yang bagian terakhir. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu hal-hal yang kita butuhkan gitu ya. Kebutuhan kita itu pasti akan ditambahkan. Bukan berarti gratis ya, berarti saya tidak perlu bekerja pasti Tuhan tambahkan. Bukan. Tetapi melalui apa yang kita kerjakan Tuhan memberkati gitu loh. Tuhan menyertai. Cara yang benar akan mendatangkan berkat Tuhan. Karena ada perkenanan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 19. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Coba saat ini kalau Anda suami istri atau Anda bersama teman Anda atau kanan kiri coba berhadap-hadapan. Coba katakan ayat ini. Katakan kepada sahabat Anda, teman Anda atau suami atau istri Anda ya. Katakan bersama-sama ya. Coba kita baca sama-sama. Katakan kepada orang di samping Anda. Oke, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, di situ kita harus menyadari bahwa Allah kita, Tuhan kita, itu akan memenuhi segala keperluan kita. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam keadaan kekurangan dan tidak mampu. Karena Allah itulah yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Dan dia akan memelihara kita sampai akhir hidup kita. Amin. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Saudara, di dalam hal ini kalau kita percaya Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan, kita perlu untuk tidak khawatir. Dan kalau Anda seorang pemimpin, janganlah Anda panik pada saat Anda punya dana terbatas. Ketika Anda mau melayani, dana untuk melayani terbatas. Anda merasa, aduh Pak, saya ini harus ke CG atau saya ini perlu latihan di gereja. Tapi dana saya itu terbatas untuk transport, untuk apa dan lain sebagainya. Saudara, kalau Anda memang berniat melayani Tuhan, percaya dan tetap setialah. Sebab Tuhan pasti akan mencukupkan. Tahukah ketika kita ini mengatur keuangan dengan bijak, dan kita itu mengalokasikan untuk kepentingan misi Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda percaya dan Anda berkata, Tuhan, aku melayani ini untuk kemuliaan-Mu. Tolong aku tidak minta yang mewah-mewah, aku tidak sewa mobil mewah untuk pelayananku. Cukuplah. Kalaupun hanya kendaraan sepeda motor roda 2, tetaplah aku bersyukur. Tolong sediakan aku transport. Katakanlah misalnya seperti itu. Tuhan akan menyediakan. Enggak tahu caranya gimana, cara Tuhan jangan dibatasi saudara. Jangan kita berandai-andai, oh berarti saya pasti akan dapat duit sama si A. Oh pasti nanti ada orang yang nawari saya transport. Naiknya mobil mewah. Enggak tentu saudara. Enggak tentu. Jangan pikirkan itu dan jangan batasi. Terus kalau Tuhan sediakan ada satu teman Anda naik motor, mau gak kita kesana sama-sama yuk. Jangan ngomel, aduh Tuhan aku doanya begini kok. Temanku yang bawa motor yang disediakan, itu namanya gak bersyukur. Anda sudah ada teman yang Tuhan kirimkan lewat di depan Anda dan berkata, ayo sama-sama ke sana. Bersyukurlah, doa Anda dijawab. Anda dicukupkan. Ya syukuri saudara. Syukuri apa yang Anda minta, izinkan Tuhan provide, sediakan dengan caranya. Ketika itu sudah Anda dapatkan, ingat syukuri itu. Thank you Lord, terima kasih akhirnya aku bisa melayani. Itu sikap hatinya saudara. Ya, itu namanya nilai-nilai yang mengutamakan kerajaan Allah. Gitu ya. Dalam keluarga, orang tua yang memimpin dengan iman dan melihat bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan rumah tangga, kita tahu orang tua yang demikian pasti akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya tak akan kekurangan. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda sebagai orang tua, jangan terlibat judi online. Ya, jangan. Hanya demi kerasa, aduh, ini kelihatannya bagus loh, ini penawarannya. Wah, judi online menarik sekali. Wah, kalau begitu aku bisa masukkanlah ini uang sekolah untuk anakku nih. Tak ambil dulu kan dia belum kuliah, masukinlah. Saudara, Anda akan kehilangan uang itu dan takkan pernah kembali. Anda gak tahukah bahwa judi online itu seperti sebuah penipuan yang akhirnya justru menghabiskan dana Anda. Karena judi online itu dibuat sedemikian rupa algoritmanya itu agar dana kita akan tersedot semua ke sana. Gitu loh. Kalau kita merasa seolah-olah kita ini bakal untung,
Anda salah. Karena kalau misalnya Anda berkata, tapi Pak, itu kan ada loh orang yang akhirnya dapat loh lumayan banyak Pak. Oh tunggu dulu. Tahukah saudara, itu dirancang sedemikian rupa supaya seseorang itu ketagihan. Supaya orang itu merasa terikat. Supaya orang itu merasa, aku kalau ikut pasti ada keuntungan-keuntungan. Ingat, itu cuman pancingan. Kalau Anda mancing, Anda pakai umpan yang kecil, betul? Apakah umpan itu Anda cemplungkan ke dalam laut atau sungai? Enggak. Anda buang kan? Pasti Anda taruh di kail, betul? Itu namanya umpan. Nah kalau umpan itu dimakan, tujuan Anda mancing itu kan supaya dapat ikan yang lebih besar, betul enggak? Bukan sekecil umpannya, betul? Anda tentu enggak buang umpan Anda itu sia-sia, enggak mungkin. Kalau Anda buang umpan sia-sia itu namanya ngasih makan ikan. Tapi kan pasti kalau mancing itu kan supaya Anda dapat ikan yang lebih besar. Demikian juga judi online, kalau Anda itu kelihatannya dapat sesuatu, itu sebenarnya mengikat psikis Anda. Secara psikologis itu mengikat untuk Anda ketagihan. Tujuannya apa? Algoritmanya itu membuat orang tersebut akhirnya berjudi dengan lebih besar lagi. Tujuannya apa? Umpan yang kecil itu tujuannya untuk merampas semua harta Anda. Anda sampai habis. Loh, awalnya keluarga baik-baik, awalnya orang suami istri rukun-rukun, jadinya malah pernikahannya hancur. Awalnya anaknya bisa sekolah baik-baik, akhirnya anaknya putus sekolah. Awalnya hubungan suami istri manis, akhirnya jadi bertengkar. Itu dimulai dari mana? Masalah judi online banyak terjadi, saudara. Ya, loh. Anda ingat orang yang merancang judi online, apakah dia itu buat bisnis untuk rugi? Ya enggak. Jangan Anda pikir itu bisnis untuk rugi. Mereka itu buat bisnis tujuannya supaya dapat meraup semua keuntungan dari harta orang lain. Supaya apa? Supaya mereka untung. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda dengan judi Anda dapat duitnya, salah. Anda akan dihabisi duit Anda sehabis-habisnya. Itu memang algoritmanya dibuat begitu. Jadi kalau kita tidak paham, lebih baik jangan ikut dan jangan pernah coba. Ketagihan akan menghabiskan Anda, saudara. Karena ikut judi online merupakan sebuah kebodohan. Itu kebodohan, saudara. Merusak keluarga kita, kehidupan kita, masa depan kita, bahkan sampai anak-anak kita. Nah kalau keluarga Anda sudah peringatkan, suami atau istri Anda sudah mulai resah. Apalagi saat ini Tuhan peringatkan Anda lewat perkataan firman Tuhan. Bertobatlah. Berhentilah, stop. Jangan lanjut. Tapi Pak, sayang loh. Kemarin sudah terlanjur hilang Pak. Saya tambah lagi lah dikit, siapa tahu dapat. Salah. Anda tambah, Anda tersedot lebih banyak hilangnya. Makin banyak utangnya. Awalnya tidak ada utang, penuh dengan kekayaan yang Tuhan sudah percayakan, malah jadi berhutang banyak. Nah kalau Anda tetap ngotot dan melanggar terus, itu namanya kebebalan. Orang yang bebal itu sudah diperingatkan, tetap keras kepala, tetap ngotot. Nah masalahnya kebodohan ditambah kebebalan sama dengan kemalangan. Pertanyaannya, Anda mau jadi orang yang malang? Kalau tidak mau, jangan bebal. Ya, peringatan ini harus Anda camkan dalam hati dan pikiran Anda. Kalau Anda cut off, sudah putuskan. Yang hilang sudah biarkan hilang. Minimal Anda masih punya kesempatan yang lebih baik daripada utang tambah banyak. Kalau Anda belum judi online, jangan ikut. Waduh Pak, tapi Bapak bilang kalau yang punya usaha judi online malah kaya Pak. Saya jadi pengusahanya aja. Oh, itu kutukan nanti dari Tuhan.
Loh, orang yang melakukan itu berarti meraup keuntungan dari kemalangan banyak orang. Ibaratnya makan keuntungan dari penderitaan orang lain. Pertanyaannya, apakah itu berkat Tuhan? Bukan. Justru itu akan jadi kutukan dalam hidupnya. Justru keluarganya, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Jangan pernah ambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Bukan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah nilai ini akan menyadarkan kita. Saya tidak ingin ada jemaat di sini yang tercekik dalam situasi keuangan yang berat. Tapi marilah kita bisa menjadi seorang yang dibebaskan dan dilepaskan dari belenggu segala yang jahat. Termasuk judi online. Amin. Oke, 3 poin sederhana. Anda catat baik-baik. Kepemimpinan yang berorientasi pada kerajaan Allah. Yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada kerajaan Allah itu menempatkan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Utamanya kehendak Tuhan. Lebih dari keinginan kita, ambisi kita. Kita harus taruh semuanya dan berkata, Tuhan aku mau mengikut kehendak-Mu. Yang kedua, kebenaran Allah itu menjadi fondasi dalam setiap keputusan dan tindakan kepemimpinan. Ya. Siapapun yang Anda pimpin dalam bidang apapun kepemimpinan Anda di dunia kerohanian, di gereja maupun di dalam pekerjaan atau dimanapun, ya, atau di keluarga, ya, kebenaran Allah, ya, itu harus jadi fondasi dalam setiap keputusan dan tindakan kepemimpinan. Yang ketiga, Tuhan itu setia mencukupkan kebutuhan pemimpin yang mengutamakan kerajaannya. Jadi kalau Anda mengutamakan kerajaan Allah, Tuhan itu pasti setia akan mencukupkan Anda. Lebih baik Anda punya dana, itu jangan Anda buang di lautan dalam judi online. Tapi Anda pakai dana itu untuk membiayai sekolah anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, atau juga membangun bisnis untuk anak Anda nantinya. Berikan kepada mereka, itu jauh lebih bermanfaat daripada Anda gunakan untuk kesenangan sementara yang akhirnya dibayar dengan mahal. Sayang. Ya, siapa yang diberkati Tuhan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini ya, penulis kisah hidupku. Tulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku. Tuhan, emas, perak dan permata. Angkat tangan kita, katakan perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas
permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi. Oh, habis lenyap sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu, hanya termulia. Mari kita sembah Dia. Hidupku bagi kerajaan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Terjadilah kehendakmu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Bawa kami mengutamakan Engkau lebih lagi, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Diana kasih kira patarata. Saya merasa Tuhan rindu untuk membebaskan di antara Anda yang terjerat dengan masalah keuangan. Kuat rasanya di hati saya bahwa ada di antara Anda yang bergumul. Anda tahu kebenarannya dan Anda berjuang untuk melakukannya yang benar. Tetapi ada area-area di mana Anda terlanjur melakukan kesalahan. Lalu Anda terjerat dengan masalah keuangan. Mungkin ada yang terjerat karena satu dan lain hal. Ada juga yang mungkin karena judi online. Atau karena salah pengaturan keuangan. Intinya apapun latar belakang masalah keuangan Anda, tapi Anda dalam keadaan yang bergumul di sana. Dalam hal ini, Tuhan rindu untuk melepaskan engkau dalam jerat itu. Jika ada di antara Anda yang Anda tahu Anda sedang terjerat dengan masalah keuangan yang mengikat hidupmu, mohon dengan kerendahan hati bisa mengangkat tangan Anda. Di tempat Anda berdiri, angkat tanganmu dengan ketulusan dan kejujuran. Angkat tanganmu, thank you, thank you, thank you. Oke. Saya minta dengan kerendahan hati, Anda yang mengangkat tangan bisa maju ke depan, yang lain tetap tutup mata. Mohon dengan kerendahan hati yang Anda berkenan untuk maju ke depan dalam kerendahan hati, Tuhan akan melihat kerendahan hatimu. Karena tidak mudah untuk mengakui bahwa engkau dalam keadaan yang membutuhkan dan karena jerat ini. Saya paham itu. Tetapi Tuhan menilai hati kita. Seberapa Anda mau merendahkan hati dan memohon pertolongannya. Saya percaya
ada kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Yang masih mau maju silakan. Pada saat ini, setelah saya sampaikan doa untuk mereka, saya minta leader dan pendoa bisa turut mendoakan. Mari saat ini semua yang maju di depan, semuanya berharap sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu, umatmu yang membutuhkan pertolonganmu. Kami percaya akan kemurahanmu. Pada saat ini setiap belenggu kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengikat dan membuat setiap orang-orang yang maju ke depan ini dalam belenggu keuangan, aku patahkan dalam nama Yesus. Lepaskan mereka, bebaskan mereka dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak mengintimidasi dan mengikat hidup mereka dalam nama Yesus. Jerat ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Mari nyanyikan lagu ini. Shiri malara 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 malara, shiri malara malara malara, kuda baba 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 malara malara. Sampai
Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Bersama dengan Engkau hidup kami aman Tuhan. Banyak tindakan mungkin yang kami lakukan yang mungkin tidak tepat. Ada keputusan-keputusan yang mungkin sebelumnya kami salah dalam mengambil tindakan. Tapi bersama dengan Engkau sanggup memperbaiki semuanya menjadi baik. Ada masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap anak-anak yang mengandalkannya. Untuk setiap anak-anak yang mengandalkan Engkau, Allah kami yang hidup. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan Kau memberkati. Kau tolong dan kami percaya akan muncul kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menolong hidup setiap kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Biar firman bertumbuh lebat di dalam hati setiap jemaat-Mu dan kami semuanya menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap dari kita yang diberkati oleh firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar, biarlah itu menjadi kekuatan prinsip bagi hidup kita. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan yang akan kita doakan, selesai daripada ibadah ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya welcome home untuk setiap Anda. Senang bisa beribadah bersama dengan Anda semua, khususnya juga bagi Anda yang apabila ada baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, selesai daripada ibadah ini silahkan mengunjungi welcome lounge yang ada di entry hall. Para pelayan Tuhan, para tim welcomer sudah siap untuk berkenalan dengan Anda dan menjelaskan tentang GMS Medan dan segala kegiatan di dalamnya, juga tentang Connect Group. Dan selesai daripada ibadah ini juga ada diadakan baptisan selam. Bagi Bapak Ibu yang belum dan rindu untuk dibaptis, silahkan mengunjungi reception dan mendaftar di sana. Sudah disediakan pakaian ganti sehingga Bapak Ibu dapat tetap pulang dalam keadaan kering. Dan bagi setiap jemaat yang membutuhkan dukungan doa, selesai daripada ibadah juga silahkan mengunjungi prayer corner. Para pendoa dan para pelayan Tuhan sudah siap untuk berdoa dan bersepakat bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya, baik, mari kita dapat bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan, mohon tidak ditinggal di kursi, tetapi dapat dibawa ke pintu keluar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari kita dapat mengangkat persembahan kita dan mari kita berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk Engkau Allah yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Dalam masa suka maupun duka kami percaya ada Engkau Allah yang senantiasa menyertai langkah-langkah kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk segala hal yang masih Engkau percayakan untuk kami bisa kelola. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan ajar pula kami untuk selalu memberi yang terbaik. Dan kami dapat memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari kita dapat mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhanlah yang memberkati engkau. Tuhanlah yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan rasa aman di dalam Tuhan. Ia sanggup menolong setiap kita. Dan biarlah penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Apapun yang engkau kerjakan, biarlah Tuhan berkehendak
di dalamnya dan Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil. Terimalah berkat yang mulia ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Setiap dari kita yang menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you.